Halo guys, balik lagi bersama saya Fahri Ivandri. Akhirnya bikin konten juga karena sekian lama, karena HP bermasalah. Jadi akhirnya bisa bikin konten lagi, yaitu kita akan review singkat terhadap sebuah mobil LMPV dari Korea, yaitu adalah Hyundai Stargazer. Stargazer ini adalah generasi pertama dan ini ada MPV Korea pertama di segmen LMPV. Persaingnya adalah Toyota Veloz, Avanza, Daihatsu Xenia, dan Mitsubishi Xpander. Dan juga Suzuki R3 juga. Oh ya, anyway, desain depan langsung si Hyundai Stargazer. Mengingat dengan mobil apa ini ya? Desain depan mobil ini macam desain Hyundai Staria ya, depannya mirip seperti Hyundai Staria. Untung nggak miripin dibilang pas deh, hehe. Untuk velg dia berukuran 16 inci dengan desain yang sangat-sangat futuristik. Totopolis tapi desainnya futuristik. Desain belakangnya mungkin menjadi pro kontra ya di Stargazer ini. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi menurut aku karena warnanya silver ya mungkin ya. Jadi suka dengan desain lampu hayam memanjang, ada aksen hitam glossy-nya. Kuncinya mirip kayak Hyundai lainnya ya, seperti Hyundai Creta, dia ada membuka dan menutup kunci. Dan kalau ditutup dia spionnya otomatis, dan dia ada remote engine start. Mungkin remote engine start ini satu-satunya di kelasnya ya memiliki fitur remote engine start ini. Kalau kita masuk ke dalam, ini dia interior Hyundai Stargazer Prime 2025. Keren sih, dia ada aksen glossy dan dashboardnya seperti ada masa depan dari mana ya. Untuk speedometernya dia ukurannya full TFT, enggak full TFT sih, sebenarnya tengahnya doang ya full TFT. 4,2 TFT dan dia menunya cukup lengkap. Dia menampilkan fitur ADAS. Kemudian dia juga menembung settings, dia ada mode driving mode dan masih banyak lainnya. Oh ya, ada trimeter, average consumption, dan ada tire pressure monitoring. Wah, keren juga nih LMPV punya monitoring system ya. Sekarang lanjut ke sistem head unit ya. Head unit head unit ini dia udah support BlueLink loh. Dan dia sistem head unitnya dia OEM loh, karena OEM Hyundai, dan dia bisa FM, AM, CD. CD nggak bisa by the way. Dia USB dan dia bisa Apple CarPlay dan Android maupun colok, dan dia bisa wireless. Menarik. AC-nya dia sudah digital, dia ada pengaturan ke arah kaki, ke kaca front defogger juga dia sudah ada. Dia ada wireless charging juga. Veloz gak sendirian dan Xpander pun gak sendirian. Stargazer pun dia punya wireless charging. Dan ini transmisinya dia namanya IVT. Dia ada driving mode dan dia ada mode matiin stability control. Dia ada electric parking brake. Dan ini electric parking brake dan auto hold hanya tersedia di tipe tertinggi, yaitu tipe Prime. Setirnya mirip dengan Hyundai Creta ya. Dia 3 palang. Di sini dia ada pengaturan audio steer switch dan ada telepon untuk voice command untuk di head unit. Dan ada bintang ya buat menu favorit. Di sini ada menu MID dan ada menu Hyundai Smart Sense-nya seperti lane keeping assist ya. Dia ada lampu, dia sudah auto. Wipernya sayang belum auto tapi sudah ada interval waktunya. Keren sih. Oh ya, di mobil ini dia sudah ada rear wiper. Oh ya, di mobil ini dia punya hidden game-nya loh. Dia ada penutup, ada tempat bersembunyinya nih. Keren juga. Dia ada penyimpanan terbuka juga di tengah. Dan di sini ada laci, tapi dia belum soft opening. Untuk laci dia sudah armrest dan dia ada yang lubangnya cukup besar, dan joknya dia udah kulit. Dan kulitnya sintetis mirip-mirip kayak Hyundai Creta. Dan untuk power window hanya sisi driver depan. Sekarang kita ke belakang. Untuk belakang dia ada option captain seat, LMPV satu-satunya yang di kelasnya yang punya captain seat. Dan dia bahannya tetap masih kulit ya. Dan dia watt tinggi gua 165 dan dia legroomnya masih ada. Dan ini dia ada USB walaupun dia belum Type C ya, dia masih Type A, jadi masih lighting. Dan ada tempat penyimpanan handphone di bagian situ. Terus di sini ada meja, tapi di sisi kiri hanya maksimal 2 kilo. Dan mobil ini
dapat AC double power ya. Ya LMPV 3 row ya harus wajib dapat AC double power, kalau enggak kepanasan. Dan dia ada CD pocket buat taruh penyimpanan. Ada 2 lapis ya tempat penyimpanan ya. Baik lagi ada tempat penyimpanan HP ya, sama meja lagi kembali. Nah, bagaimana baris ketiga? Oh ya, baris ketiga lumayan lega kok, dan dia tetap joknya masih kulit dan dia ada seat beltnya. Sekarang kita lihat belakangnya. Untuk belakangnya lumayan lega ya dibandingkan kompetitor, dan dia ada tempat penyimpanan yang cukup mirip dengan Expander ya. Walaupun Expander dia ada keuntungan, ada penyimpanan di bagian depan. Oh ya, di mobil ini dia bisa lipat rata 50-50 ya. Jadi mobil ini dia bisa lipat rata, dan jok tengah pun juga dia bisa lipat rata, dan ngangkatnya pun juga dia bisa dengan satu akses. Dan dia belakangnya bisa di adjustment lagi, dia ada 2 stepnya lagi. Nah, setiap pembelian mobil baru dia pasti ada aparnya, ada toolkit, terus ada macam-macam lah dari Hyundai-nya. Ya, begitu saja review singkat first impression Hyundai Stargazer. Kali ini videonya cukup singkat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena ini video hanya bersifat first impression melihat Hyundai Stargazer Prime 2025. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel Fahri Fandri. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.